I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. Joko Widodo bukanlah Satria Piningit, tapi nobody yang unik dan otentik. Bukan Satria Piningit karena penampilan fisik tidak memenuhi syarat, tapi benarkah Presiden Joko Widodo tidak berwibawa? Menurut salah satu definisi Satria Piningit atau para satrio seperti Bathara Kresna tampan berwibawa, sangat jelas seorang Joko Widodo bukan Satria Piningit. Karena wajahnya tidaklah rupawan dan penampilan fisiknya yang krempeng dan wajah yang deso tidak bisa dikategorikan sebagai seorang yang tampan berwibawa. Tapi ingat, ini sebatas penampilan fisik saja. Melalui hembusan angin sepoi-sepoi, saya mendapat bocoran yang sebaliknya. Mereka yang pernah bertemu dan berbincang secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo berkata, ada wibawa yang sangat besar yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. To the point, lugas, efektif, dan efisien serta detail dalam menjabarkan maksud atau fokus atau tujuan beliau, tetapi tidak terasa mengatur atau menggurui pihak yang diajak berbincang atau berdiskusi atau bekerja sama. Itulah kira-kira kata yang saya dengar melalui hembusan angin sepoi-sepoi. Oke, dengan bahasa yang lugas dan sangat sederhana, Presiden bisa membangkitkan semangat patriotisme dalam diri lawan bicara yang diajak ikut berkontribusi membangun Indonesia. Itulah sepenggal kisah lain yang saya dengar secara tidak langsung dari orang yang pernah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo untuk suatu program kerja. Sayang sekali sampai saat ini saya belum pernah mendapat kesempatan untuk membuktikan ucapan angin sepoi-sepoi tersebut. Bertatap muka, bersalaman, apalagi mendapat kesempatan memenangkan hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Oke, jadi kalau sampai ada pembantu presiden yang tidak paham fokus atau target yang beliau canangkan, patut diduga pembantu presiden tersebut tidak bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang ada di belakangnya. Atau memang pembantu presiden tersebut tidak qualified sebagai untuk jabatannya. Mungkin perlu dipindahkan ke pos lain yang lebih sesuai dengan kualifikasi yang bersangkutan. Pemirsa Replik News yang setia pasti bisa menduga sendiri siapa mantan menteri yang terkena reshuffle, tetapi kemudian tidak bisa mendapat pos baru karena keburu dimanfaatkan pihak lawan yang memanfaatkan ambisi pribadi yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan menyeberang. Padahal bila yang bersangkutan mau dan mampu bersabar sedikit saja dan memang bersih dari ambisi pribadi akan kekuasaan, pasti saat ini yang bersangkutan sudah kembali di lingkungan istana. Rekannya yang sama-sama kena reshuffle telah kembali ke istana setelah cuti selama sekitar 2 bulan untuk istirahat dan berbagi waktu bersama keluarga, atau mungkin keliling dunia mengunjungi anak-anaknya. Oke, pemirsa Replik News, pahamkan siapa dia? Oke, kalau kalian sudah paham, diam saja atau komen di bawah boleh. Keunikan dan keotentikan sosok Joko Widodo yang teramati oleh saya adalah kemahiran beliau untuk tetap menjadi pribadi yang bukan siapa-siapa alias nobody. Artinya pribadi yang jauh dari keinginan menonjolkan diri. Mengapa? Karena Presiden Joko Widodo adalah pribadi yang sudah selesai dan tuntas dengan diri beliau sendiri. Artinya apapun yang dilakukan beliau tidak pernah ada nuansa atau niat untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Semata-mata beliau hanya fokus demi kemajuan Indonesia, pemerataan pembangunan, birokrasi yang melayani rakyat, dan tentu saja keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau berharap hal-hal inilah yang lebih banyak diwartakan oleh para pewarta negeri ini secara objektif dan lepas dari kepentingan apapun. Sayang sekali, sampai saat ini pemberitaan media masih lebih fokus pada pemberitaan atas komentar-komentar tidak bijak dari oknum politikus yang jiwanya kosong dan kering. Kayak lagu aja, kosong dan kering. Oke, inilah salah satu bukti sikap nobody Presiden Joko Widodo kala masih menjadi wali kota Solo dan terpilih sebagai salah satu dari 10 kepala daerah terbaik 2008. Walau terpilih sebagai salah satu tokoh, tetapi Presiden Joko Widodo tetap memilih menjadi nobody.
bagi siapapun. Ini kekuatan pribadi yang sangat sulit ditandingi oleh siapapun. Pemirsa Replik News tentu masih ingat bagaimana Pilpres 2014 yang hanya diikuti oleh 2 kandidat. Kedua kubu sama-sama mengklaim sebagai pemenang Pilpres 2014. Aneh tapi nyata, situasi politik pasca Pilpres tersebut makin tidak kondusif. Demikian pula pasca pembacaan keputusan gugatan hasil Pilpres oleh MK. Kita semua yang peduli dengan negara Indonesia kala itu disuguhi suasana serba tidak pasti tentang bagaimana situasi saat pelantikan Presiden 2014. Akankah bisa berjalan lancar? Apa yang terjadi sesudah itu? Semua ketidakpastian tersebut berakar dari belum adanya sinyal pengakuan menerima keputusan MK dari pihak kubu yang tidak berhasil menang dalam Pilpres 2014. Dan dalam keadaan kegentingan yang memaksa Joko Widodo sang pemenang Pilpres 2014 yang belum dilantik menjadi presiden secara resmi telah mengambil sebuah langkah besar dan visioner, sebuah tindakan unik dan otentik, memutuskan sowan ke kediaman Bapak Prabowo Subianto. Sang pemenang dengan segala kerendahan hati, dengan segala kebesaran jiwa dan keagungan jiwa yang bisa dimiliki seorang manusia biasa, telah memilih mendatangi kediaman Bapak Prabowo Subianto. Sikap nobody ini bukan hanya keunikan dan keotentikan seorang Joko Widodo, tetapi ini adalah daya kekuatan besar yang ada di dalam diri beliau. Sikap nobody Joko Widodo dalam konteks ini tidak membawa ego sebagai pemenang Pilpres, membuat beliau bisa menjadikan Prabowo sebagai fokus utama atau pusat perhatian. Kenobadian Joko Widodo telah mengangkat Prabowo Subianto sebagai somebody yang bisa merasakan ketulusan dan penghormatan yang tinggi dari seorang Joko Widodo. Pada akhirnya, pertemuan tersebut bermuara pada munculnya kebesaran jiwa Prabowo Subianto untuk mendukung pemerintahan atau Presiden Joko Widodo. Orang Paris menyebutkan tindakan Presiden Joko Widodo adalah jurus menang tanpa merendahkan lawan, atau nguwongke kalau mungkin bahasa Jawanya seperti itu. Sikap nobody beliau juga menunjukkan sebuah kerendahan hati yang sudah di level paling dasar. Beliau selalu bisa menjadi sesama bagi siapapun, baik pemimpin negara lain ataupun rakyat jelata, tukang becak ataupun anak-anak. Kalian sudah melihat buktinya bagaimana Presiden Joko Widodo selalu membagikan sepeda untuk anak-anak maupun tukang becak. Sikap nobody Presiden Joko Widodo ini juga telah berhasil mencairkan ketegangan politik saat terjadi aksi 212 pada 2 Desember 2016 lalu. Dalam konteks ini, sikap nobody Presiden adalah sikap menjadi bukan siapa-siapa selain seorang muslim yang menjalankan sholat Jumat berjamaah bersama umat. Hasilnya, tensi ketegangan politik segera menurun, kemandekan komunikasi segera mengalir kembali, kebekuan segera mencair. Yang utama adalah tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa dalam diri kita semua. Keakraban pertemuan seorang Joko Widodo dan seorang Prabowo Subianto lah yang berhasil mewujudkan hal itu. Seluruh warga negara Indonesia bergembira dan menarik napas penuh kelegaan. Dampak keberhasilan terobosan politik seorang Joko Widodo bukan hanya dalam sektor politik, tetapi juga dalam sektor ekonomi. IHSG langsung menguat cukup signifikan. Mau buktinya? Lihatlah berita positif yang muncul di berita-berita mainstream. Kalian bisa searching sendiri di Google atau googling kalian mengenai signifikannya penguatan IHSG. Dalam konteks aksi 212, sikap nobody Presiden Joko Widodo untuk sholat Jumat berjamaah telah berhasil membuat para peserta aksi membubarkan diri secara tertib atau segera setelah Jumatan selesai, lebih cepat dari waktu yang sudah disepakati oleh Polri. Inilah wibawa yang sangat besar Presiden Joko Widodo yang hanya bisa dirasakan mereka yang bertemu langsung dengan beliau, bukan mereka yang melihat dari kejauhan dan menilai dari penampilan fisik belaka. Keberhasilan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto ini telah ditiru dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sehari setelah Pilkada DKI putaran kedua, ada pihak yang begitu bernapas mewujudkan pertemuan antara kedua kontestan di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, sampai-sampai meminjamkan helikopter agar si pemenang bisa bertemu dengan rival yang dikalahkan. Sayangnya, acara tiru-tiru itu tidak mendapatkan respon seperti harapan si perancang atau si oportunis.
Bagaimana bisa berharap hasil yang sama jika tindakan itu tidak didasari mentalitas atau jiwa yang sama? Tidak ada semangat nabadi, tidak membawa ego sebagai pemenang pilkada dalam pertemuan tersebut. Pertemuan gagal itu lebih merupakan sebuah tindakan pencitraan si oportunis. Dapat diasumsikan, pemenang pilkada DKI Jakarta 2017 hanyalah boneka si oportunis belaka. Kali ini saya perlu membicarakan ini agar pemirsa Republik News yang setia bisa memahami bedanya tindakan seorang great leader yang muncul dari jiwa yang mulia dengan tindakan seorang oportunis yang jiwanya kering dan kosong. Seorang oportunis hanya bisa meniru bungkusnya, tapi tidak bisa meniru isinya atau semangat yang menjiwai. Jadi tidaklah mengherankan jika hasilnya jauh berbeda. Oke, kesimpulannya, luar biasa sebuah anjang sana yang sangat sederhana dan biasa-biasa saja saat dilakukan oleh sebuah jiwa yang mulia dengan semangat nobadinya. Ternyata bisa merangkul mantan rival, mencairkan kebekuan dan menumbuhkan kembali optimisme akan masa depan gemilang bangsa dan negara. Semangat nobadi yang unik dan otentik seorang Joko Widodo telah berhasil menyelamatkan Indonesia dari perpecahan akibat kebuntuan dan kebekuan politik pasca Pilpres. Pertemuan Joko Widodo Prabowo telah kembali menyatukan Indonesia, walau hanya untuk sementara waktu. Setelah persaingan ketat dan panas dalam Pilpres 2014 lalu, bagi saya keberhasilan terobosan komunikasi politik Presiden Joko Widodo yang dilakukan adalah kinerja luar biasa dari seorang Joko Widodo. Kinerja tersebut bahkan ditorehkan kala belum resmi menjabat Presiden Republik Indonesia ke-7. Oke, mohon pernyataan ini jangan dipelintir menjadi pertanyaan lanjutan. Apakah kala itu tidak ada Presiden RI yang sedang incas ya? Tolong jangan berpikir ke arah itu, karena nanti saya balik bertanya, apakah yang bisa diharapkan dari sang mantan yang tanpa ketegasan dan terus melakukan pembiaran demi pembiaran? Maaf. Oke, untuk para cebongers, mari kita berusaha meneladani sikap dan tindakan Presiden Joko Widodo. Mari ubah setiap energi negatif dari haters Presiden Joko Widodo menjadi sebuah energi positif saat kita mengcounter pernyataan tidak benar ataupun pernyataan yang kita anggap menyesatkan. Semoga kita bisa menjadi agen pemelihara persatuan dan kesatuan NKRI harga mati, seperti teladan dan harapan Presiden Joko Widodo yang unik dan otentik dalam semangat nabadi. Salam, I'm Nabadi alias Kulo Sanes Sinten. Matur nuwun, tolong subscribe channel ini, like videonya dan share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih.